kenapa si China itu nggak mau terima gitu kan. Setiap kali dinaikin tarifnya sama Amerika, si China-nya hajar balik. Jadi di Cina itu tuh ada terminologi namanya miance, itu artinya tuh muka, face ya. CCP itu tuh harus menjaga mukanya mereka untuk pasar domestik maupun untuk pasar internasional. Mereka tuh nggak mau kalau misalnya mereka itu posisinya sampai diinjek-injek kayak gitu ya. Apalagi kan kalau misalnya Trump itu bahasanya suka ekstrim kan. Misalnya kayak China itu nyuri pekerjaan kita. Habis itu misalnya pabrik-pabriknya itu tutup, itu gara-gara China gitu kan. Poin nomor 2, China juga ngelihat bahwa dia ini nggak bisa deal sama Trump dengan mudah gitu. China ngelihat di belakangnya Trump itu siapa. Nah, advisernya Donald Trump specifically yang mengarah ke ekonominya Amerika ini ada beberapa. Misalnya kayak Howard Lutnick atau nggak misalnya kayak Treasury Secretary-nya si Scott. Habis itu nomor 3 ada satu orang namanya Navarro. Dan Navarro ini udah lumayan jauh dari pilar filosofinya global trade itu berfungsi sejak World War II gitu, sejak Perang Dunia Kedua. Filosofi yang sekarang kita gunakan ya di market itu namanya Ricardian punya view tentang comparative advantage gitu ya. Secara prinsip, walaupun ada sebuah negara yang benar-benar jago banget, yang benar-benar kuat untuk memproduksi sesuatu gitu ya, tetap akan lebih baik untuk negara itu tuh melakukan trade. Tapi si Navarro ini nih orang yang ngelihat bahwa ini tuh nggak berlaku untuk China. Soalnya dia ngelihat China ini suka curang, dia suka nyolong intellectual property, sengaja memperlemah yuannya, persepsinya publik ya, bahwa Liberation Day itu dilahirkan oleh bisikannya si Navarro ini yang paling kenceng. Nah dengan kayak gitu ya otomatis si China ngelihat bahwa nggak ada gunanya buat dia itu tuh nunduk, buat dia itu tuh memohon sama Amerika. Lalu ini juga nyambung sama poin 3. Ini tuh tentang power projection dan signaling of strength. China ini kan negara kedua terbesar di dunia dari segi PDB. Tapi China ngeliat kalau misalnya dia itu memohon dan akhirnya itu ada kesepakatan, kapan-kapan si US bakal lebih agresif lagi, bakal lebih neken-neken lagi, bakal lebih injek-injek lagi gitu kan. Negara-negara lain pun juga bisa melihat China sebagai lemah. Terus yang nomor 4, ini menurut gue klasik game theory lah. Dimana kalau misalnya lu hajar gue itu bisa hajar lu balik. Emang dari segi ekspor China ke Amerika, itu tuh lebih besar daripada Amerika ke China. Tapi ya sekarang di posisi ini, intinya si China udah lebih kuat gara-gara mereka udah nggak terlalu tergantung itu lagi sama Amerika. Makanya dia sekarang bisa hajar pakai tit for tat. Lu kalau misalnya hajar gue bakal hajar lu balik. Walaupun sakit lu itu nggak sebesar gue, tapi lu juga bakal merasakan sakit.